Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Saputra dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 10 Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu nabza. Secara gambaran umum pasti kalian sudah mengetahui apa itu nabza. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendalam lagi seputar nabza, yang dimulai dari pengertian dari nabza itu sendiri, bagaimana jenis-jenis nabza atau pembagian nabza, kemudian adalah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh seseorang yang telah menggunakan nabza. Oke, kita mulai dari apa itu nabza. Nabza sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, di mana nabza merupakan zat atau obat yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus atau disalahgunakan oleh seseorang, maka akan dapat memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga seseorang yang telah menyalahgunakan nabza tersebut akan dapat mengubah perasaan dirinya, serta mengubah cara berpikir serta cara pandang seseorang. Kemudian dari nabza sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetis ataupun semi sintetis, yang dimana narkotika ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilang nyeri, serta akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat-obatan baik alami ataupun sintetis yang dapat berperan sebagai psikoaktif, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan secara drastis pada aktivitas manusia yang telah menggunakan psikotropika. Kemudian yang terakhir ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat atau obat-obatan selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan. Oke, kemudian berdasarkan sifat-sifatnya, nabza sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada golongan stimulan, yang kedua ada golongan depresan, dan yang ketiga ada golongan halusinogen. Berdasarkan nama-nama tersebut, pasti sudah mengetahui bagaimana dampak yang diakibatkan setelah mengonsumsi dari berbagai golongan tersebut. Saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah golongan stimulan. Golongan stimulan berasal dari kata-katanya stimulan, stimulus, berarti golongan stimulan ini akan merangsang sistem saraf pusatnya, sehingga menyebabkan organ yang di dalam tubuh seperti jantung dan otak akan bekerja lebih cepat, sehingga akan bertenaga, senang, gembira, dan akan beraktivitas seperti layaknya abnormalitas dari seseorang tersebut. Dalam stimulan terdapat beberapa senyawa. Yang pertama ada senyawa amfetamin. Senyawa amfetamin ini bisa terdiri dari beberapa bagian juga. Ada dextromfetamin, metafentamin, atau sabu, kemudian ada Ritalin, dexedrin. Efek yang ditimbulkan akibat telah mengkonsumsi golongan stimulan pada amfetamin ini adalah efeknya tidak cepat lelah, semangat tinggi, namun nafsu makan menurun, sulit tidur, mudah marah, serta kecanduan berlebih. Kemudian yang kedua ada senyawa ekstasi. Senyawa ekstasi ini dapat mengakibatkan seseorang yang mengonsumsinya akan melakukan aktivitas di luar kewajaran, memiliki semangat yang tinggi. Namun, selain itu efek sampingnya adalah diare yang berkepanjangan, haus terus-menerus, kemudian hiperaktif, sakit kepala, mual, muntah, hingga gangguan pada hatinya. Gangguan hati. Kemudian ada senyawa kokain. Senyawa kokain ini akan memicu metabolisme sel-sel yang dalam tubuh, mengakibatkan adiksi sangat kuat, hingga tingkat mortalitas atau kematian yang ditimbulkan oleh seseorang yang menggunakan stimulus jenis kokain ini akan meninggal. Kemudian ada jenis kafein.
Pasti tidak asing ketika mendengar kafein, sebab kafein ini mudah didapatkan. Contohnya saja pada daun teh, biji kopi, buah kola, dan buah guarana. Kafein ini apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan mengakibatkan efek di mana kita tidak akan mengantuk dalam jangka sementara. Namun, efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi stimulus golongan dari kafein ini akan menyebabkan jantung meningkat serta hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada alkohol namun dengan kadar di bawah 50%. Kandungan alkohol tersebut bisa diperoleh dari fermentasi buah-buahan, tape, dan lain sebagainya yang dimana kadarnya kurang dari 50%. Kemudian ada golongan depresan yang kedua. Golongan depresan ini kan sesuai namanya depresan, depresi. Berarti obat yang termasuk golongan depresan ini bersifat menenangkan, yaitu dengan menekan atau mengurangi sistem kerja pada sistem saraf pusat, sehingga seseorang yang telah menggunakan atau kecanduan mengkonsumsi golongan depresan ini akan menyebabkan aktivitas pemakainya menjadi sangat lambat dan menyebabkan seseorang tersebut mengalami lamban dalam kerja. Contoh senyawa yang terdapat dalam golongan depresan ini, yang pertama ada senyawa opiat, yaitu yang terdiri dari opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Golongan-golongan tersebut dapat menyebabkan perasaan high, nyaman, tenang, lalu overdosis yang akan menyebabkan kematian pada tahap berikutnya. Kemudian ada senyawa barbiturat, termasuk senyawanya yaitu valium, lexotan, mendrex, rohypnol, luminal, dan librium. Efek yang ditimbulkan setelah senyawa ini masuk ke dalam tubuh yaitu adalah efek ngantuk yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah senyawa alkohol dengan kadar lebih dari 50%. Misalnya saja alkohol yang digunakan pada medis. Nah, alkohol yang digunakan pada campuran tersebut itu akan menyebabkan pandangan menjadi kabur, berbicara tidak jelas, pusing hingga tak sadarkan diri, serta dapat menurunkan daya ingat seseorang. Kemudian ada senyawa ganja, yaitu pereda rasa sakit, sehingga orang yang mengkonsumsi depresan dan memakai ganja ini, maka seseorang tersebut akan dapat mengurangi rasa sakitnya. Namun efek yang ditimbulkan adalah denyut nadinya meningkat, gangguan koordinasi, serta gangguan reproduksi. Misalnya saja dapat menyebabkan kualitas sperma pada pria akan menurun dan pada wanita yaitu siklus menstruasinya akan terganggu. Kemudian yang ketiga adalah golongan halusinogen. Sesuai dengan namanya, halusinogen berarti golongan halusinogen ini akan mengakibatkan seseorang menjadi sangat halusinasi atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada namun diadakan oleh seseorang yang mengkonsumsi golongan halusinogen ini. Golongan halusinogen ini bersifat atau berusaha menghancurkan, merusak, mengacaukan sistem saraf pusat, yang dimana seseorang yang mengkonsumsi golongan halusinogen ini akan memiliki pengaruh halusinasi yang sangat tinggi. Seumpamanya kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lihat dengan orang yang normal lainnya. Misalnya kita bisa melihat naga, kita bisa melihat singa yang keluar itu pandangan dalam orang-orang yang menggunakan golongan halusinogen ini. Contoh dari golongan halusinogen ini adalah ganja, bunga kecubung, lem kayu atau lem sepatu, bensin, jamur kotoran sapi, atau Paleneus sianensis, atau jamur tersebut mengandung senyawa psilocin dan psilosin. Kemudian setelah membahas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan sifat-sifatnya, sekarang kita akan masuk mengenai narkotika sendiri.
Narkotika yang seperti saya jelaskan tadi, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran seseorang. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, yang dimana golongan pertama ini memiliki daya zat adiktif sangat kuat, namun juga berfungsi sebagai pengobatan. Contohnya saja pada ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Kemudian ada golongan kedua, yang dimana golongan kedua ini memiliki daya adiktif kuat, namun level dari daya adiktif ini kurang dari level 1 pada golongan narkotika yang pertama. Kemudian golongan kedua ini berfungsi sebagai penelitian oleh mahasiswa kedokteran. Misalnya, contoh dari golongan kedua ini adalah benzetidin dan beta-metadol. Kemudian narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini memiliki daya aktif yang sangat ringan serta berfungsi sebagai pengobatan dan disebarluaskan dalam dunia perindustrian medis. Contoh dari golongan 3 narkotika ini adalah kodein. Kemudian masuk ke psikotropika. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa psikotropika ini berfungsi untuk memberikan efek semangat atau efek high kepada seseorang yang telah menggunakannya. Contoh dari golongan psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan, yang dimana golongan pertama memiliki daya adiktif yang sangat kuat, berfungsi sebagai penelitian sehingga tidak disebarkan luaskan dalam dunia medis, dan apabila disalahgunakan akan mengakibatkan sindroma atau kecanduan. Contohnya saja pada ekstasi, LSP, dan LSD. Kemudian ada golongan 2 dari psikotropika. Golongan kedua dari psikotropika ini memiliki zat adiktif yang sangat kuat, namun kurang dari golongan 1, berfungsi sebagai pengobatan, serta orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika golongan 2 ini akan mengakibatkan sindroma atau kecanduan. Contohnya pada golongan 2 psikotropika ini adalah amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Kemudian ada psikotropika golongan ketiga. Psikotropika golongan ketiga ini memiliki daya aktif yang sangat sedang, jadi di antara tengah-tengah seperti itu. Berfungsi sebagai pengobatan serta akan mengakibatkan sindroma bagi penyalahgunaannya. Contohnya adalah lumibal dan buprenorphina. Kemudian yang terakhir adalah golongan keempat. Biasanya golongan keempat ini memiliki daya aktif yang sangat ringan sehingga disebarluaskan dalam dunia medis, kemudian namun tetap mengakibatkan efek sindroma atau kecanduan, namun dalam skala yang ringan. Contoh-contohnya pada golongan 4 psikotropika yaitu adalah nitrazepam dan diazepam. Kemudian kita masuk pada zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat-zat yang dapat mengakibatkan kecanduan, namun di luar dari narkotika dan psikotropika. Zat-zat adiktif ini biasanya dapat kita jumpai, misalnya saja dari rokok, lem kayu, alkohol, aseton, serta tip X. Penggunaannya yaitu biasanya tergantung dari masing-masingnya. Misalnya rokok, berarti kan penggunaannya kan dengan cara dihisap. Alkohol dengan cara diminum, lem kayu, aseton, serta tip X dengan cara dihirup, sehingga akan mempengaruhi sistem kesadaran kita. Kemudian setelah membahas mengenai apa itu artinya dari nafza, penggolongan-penggolongan dari nafza, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, kita akan memasuki mengenai dampak-dampak dari penyalahgunaan nafza tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan biasanya terdiri jadi 3 bagian. Ada dampak fisik, dampak psikis, dan dampak dari sosial tersebut. Dampak fisik yaitu dampak yang kita alami sendiri ketika menyalahgunakan narkoba. Dampak fisik ini contohnya saja adalah gangguan neurologis atau gangguan pada sistem persarafan, yang dimana seseorang yang telah mengonsumsi nafza tersebut dapat mengalami gangguan seperti kejang-kejang, halusinasi, rusaknya sistem saraf pusat ataupun saraf tepi,
Kemudian ada lagi yaitu gangguan kardiovaskular, yaitu gangguan yang menyebabkan rusaknya pada jantung serta pembuluh darah. Salah satu contoh yang dapat diakibatkan dari penyalahgunaan nafza tersebut adalah gangguan dari infeksi otot jantung. Kemudian ada lagi gangguan dermatologis atau gangguan pada kulit serta kelamin. Misalnya saja seseorang yang telah menggunakan nafza secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan abses atau bernanah, alergi, eksim, serta gangguan pada alat reproduksi. Kemudian yang keempat adalah gangguan dari pulmoner atau gangguan yang menyerang pada sistem pernafasan, tepatnya pada bagian paru-paru. Seseorang yang telah menggunakan nafza seperti dari zat aditif atau rokok, itu tadi dapat mengakibatkan penurunan dari fungsi pulmonari tersebut serta adanya pengerasan jaringan pulmo. Kemudian ada lagi yaitu sakit kepala, mual-mual, muntah, hingga pengecilan hati. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai dampak fisik tersebut yaitu gangguan dari endokrin atau gangguan yang menyerang sistem hormon reproduksi manusia. Misalnya saja, seseorang yang telah mengkonsumsi ganja akan mengalami gangguan berupa kualitas sperma yang menurun, serta pada wanita akan mengalami fase menstruasi yang tidak teratur atau keterlambatan dari fase menstruasi tersebut. Kemudian ada lagi dampak dari psikis. Dampak psikis ini akan menyerang pikiran kita yang dimana menyebabkan lambannya bekerja, ceroboh, sering tersinggung, mudah marah, gelisah, hilangnya kesadaran dengan sendirinya, bersikap apatis, bersikap mencurigaan terhadap seseorang, baik itu dikenal ataupun tidak dikenal, sulitnya berkonsentrasi, merasa down, tertekan, cenderung, hingga yang parah adalah menyakiti dirinya sendiri. Kemudian adalah gangguan dari dampak sosial. Dampak sosial ini berkaitan dengan lingkungan sekitar yang Anda tinggali. Jadi jika seseorang yang telah menggunakan nafza, maka secara tidak langsung akan mengalami dampak dari sosial ini yang dimana bisa saja dicuekin dari lingkungannya. Misalnya saja yaitu gangguan dari mental seseorang yang telah dicueki oleh lingkungannya, antisosial, merepotkan dan menjadi beban lingkungan, dan yang terparah lagi adalah pendidikan menjadi terganggu. Untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan materi mengenai nafza. Apabila ada kurang lebihnya mohon maafkan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penyebutan nama-nama obat, kesalahan dalam penyebutan nama-nama ilmiah dari obatnya, bisa kalian tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.